Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya agar kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu adinul Islam. Teman-teman yang berbahagia, duduknya saya di sini akan membahas tentang atau akan berhutung tentang meneladani akhlak Rasulullah di bulan Ramadan. Kalian semua tahu tentang meneladani itu pengertiannya seperti apa? Menjalankan, meniru. Jadi meneladani adalah sesuatu perilaku seseorang, perkataan, perbuatan seseorang yang dapat ditiru atau dicontoh oleh pihak lain. Jadi kan di bulan Ramadan itu kan istimewa ya. Ada Lailatul Qadar, terus kan bulannya kan suci, terus pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar kan. Nah, Rasulullah itu banyak melakukan perbuatan yang dilebihkan dari bulan-bulan sebelum-sebelumnya. Contohnya, yang pertama itu Rasulullah itu mendekatkan diri kepada Allah. Dia itu khusyuk sekali. Bahkan Rasulullah itu sampai gak pulang kan dari masjid ke rumahnya. Selain itu, amalan lainnya Rasulullah itu juga sedekah dan membayar zakat. Kan zakat wajib ya hukumnya. Sedekah itu kalian bisa berapa aja gitu. Di mata Allah itu tetap berharga dan pasti imbalannya itu sama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Di sini kan kita punya target. Meskipun kita nggak bisa 5 juz, 10 juz sehari, nggak apa-apa. Ketimbang kan misalnya minimal one day one juz, ketimbang one day one direction kan? Terus yang ketiga berzikir. Banyak-banyak berzikir, waktu jalan kita berzikir terus nggak apa-apa. Yang kedua, yang keempat, ibadah qiyamul lail. Itu jadi termasuk sholat raweh. Tapi sholat raweh itu kan selesai habis sholat isya. Waktu selesai sholat raweh kita istirahat atau tilawah gitu kan selesai. Nah malamnya lagi kita itu sholat tahajud kan. Nah ada hadis tentang qiyam Ramadan. Yaitu sesungguhnya orang yang qiyam bersama imam sampai imam pulang, maka ia ditulis seolah-olah qiyamnya itu sampai subuh, sampai malam setelahnya, maksudnya sampai subuh. Jadi kalau kalian menunggu sampai imamnya pulang, itu amalannya itu ganjarannya itu sama kayak sampai subuh gitu loh. Terus mengejar Lailatul Qadar dengan iktikaf. Kan iktikaf berapa hari sebelum Ramadan? Berapa hari terakhir Ramadan? Belum. Jadi kan kita nggak tahu Lailatul Qadar itu gimana turunnya. Jadi kita ngejarnya sama 10 hari terakhir Ramadan kan. Yang ke-6 menyegerakan berbuka. Jadi kita menyegerakan berbuka itu dengan segera. Jadi kita dengan azan itu langsung segera dibuka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma itu yang manis. Setelah itu air putih. Yang ke-7 mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya itu di akhir-akhir, tapi jangan ya awal nggak apa-apa, tapi berkahnya itu ada yang di akhir gitu loh. Terus kurangi tidur dan banyak istighfar. Itu dijelaskan di surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Yang selanjutnya menjaga lidah selama puasa. Jadi kan kalau kita ngomong kotor, nyanyi-nyanyi kan sia-sia.
Meskipun aku sendiri aku nggak jamin kalau aku nggak kayak gitu, tapi kan kita bisa berusaha. Terus kita juga bisa memperbanyak doa. Selanjutnya yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa itu di saat sahur, berbuka itu banyak-banyak berdoa, karena mungkin waktu itu doa itu cepat diijabahnya. Terus yang terakhir, memberi takjil atau hidangan kepada yang sesama puasa. Jadi itu pahalanya tuh sama seperti kita berpuasa selama 1 hari tanpa mengurangi pahala orang yang kita beri. Tapi di antara ibadah yang beliau khususkan itu adalah ada lagi amalan yang lebih dari itu yang lainnya, yaitu dermawan. Rasulullah itu lebih dermawan waktu bulan Ramadan. Itu kedermawanan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di hadisnya yang berbunyi, Rasulullah SAW seorang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam dalam Ramadan sampai akhir bulannya. Ia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jika Jibril alaihissalam menemui beliau, maka beliau adalah seorang yang paling dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Jadi dermawannya Rasulullah itu daripada angin berhembus itu lebih berartian dermawannya Rasulullah daripada angin. Angin aja nggak dianggap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas ini menjelaskan secara jelas bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan meningkatkan kedermawanannya dibanding bulan-bulan berikutnya. Tapi juga nggak mungkin kan Rasulullah nggak dermawan waktu bulan lainnya. Ya. Selain itu, dermawan Nabi itu semakin meningkat dan berlipat-lipat pada bulan Ramadan itu ada 4 sebab. Yang pertama, bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan. Karena nikmat-nikmat Allah kan dicurahkan terus-terusan kan. Juga nggak ada setan kan, setan dibelenggu. Jadi nggak ada gangguan. Yang kedua, sedekah di bulan Ramadan itu lebih utama ketimbang sedekah di bulan-bulan lainnya. Tapi juga nggak mutus kita buat memperbanyak pahala kita di bulan-bulan lainnya. Yang ketiga, membantu orang-orang yang berpuasa dan selalu mengingatkan ketaatan kita kepada Allah. Sama kayak tadi, orang yang mengingatkan itu pahalanya bertambah sama seperti ia lakukan, yang ia kerjakan. Juga nggak bikin pahala orang lain itu masuk ke kita. Terus yang keempat, bulan Ramadan adalah bulan untuk menyenangkan, saling membantu dan memberi pertolongan. Jadi kita selalu membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan, sedang memberikan yang merasa sedih dibantu, yang kurang motivasi dikasih motivasi, jangan didiemin. Nanti gaul sendiri kan temannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.